Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh dan rezeki memang sudah menjadi rahasia Allah yang harus kita percayai. Karena rezeki, jodoh dan maut adalah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha dan berdoa untuk menjemput datangnya jodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 8, "Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan." Selanjutnya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 21, "Atau siapakah yang dapat memberi rezeki jika dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran." Berusaha dan berdoa juga harus dibarengi sifat berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalan bertemu jodoh. Selain itu, kita harus senantiasa memperbaiki dan mengoreksi diri kita sendiri, karena bisa jadi jodoh kita terhalang oleh sifat dan kesalahan dosa yang kita perbuat tanpa disadari. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Berikut 5 hal yang menjadi penyebab terhalangnya jodoh menurut pandangan Islam. Pertama, adanya dosa yang tanpa kita sadari. Sebagaimana manusia tentu saja pasti seringkali membuat dosa yang mungkin tanpa kita sadari bahwa hal tersebut bisa membuat kita dosa. Lalu bagaimana menghapus dosa yang tanpa kita sadari itu? Caranya adalah dengan kita senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah dengan memohon ampunannya. Dengan senantiasa kita berzikir dan beristighfar, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak agar tindakan-tindakan kita tidak menimbulkan dosa yang bisa menjadi penghalang datangnya jodoh. 2. Mematok kriteria jodoh yang terlalu tinggi. Memiliki kriteria dalam memilih jodoh boleh-boleh saja, tetapi kita juga harus mawas diri atau sadar diri jodoh yang bagaimana yang cocok dan sepadan dengan diri kita. Apabila kita terlalu mematok kriteria yang terlalu tinggi, bisa-bisa kita tidak akan menemukan jodoh yang kita cari. Ingat bahwa jodoh kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita, itulah gambaran jodoh kita nantinya. Untuk itu, dalam menentukan kriteria jodoh, terlebih dahulu kita harus paham diri kita bagaimana. Sehingga jodoh yang kita cari juga pasti akan kita temukan dengan perlahan-lahan. Lalu yang ketiga, terlalu berharap yang berlebihan kepada orang lain. Terkadang, orang yang sedang dirundung asmara akan berharap lebih kepada orang yang ia cintai. Padahal harapan yang berlebihan akan menjadi penyebab kita sakit hati dan juga menjadi penghalang datangnya jodoh. Berharap kepada orang yang kita cintai dan berharap jadi jodoh kita, itu merupakan sesuatu yang salah. Berharaplah hanya kepada Allah, dan dengan cara kita berdoa dan mendoakannya, dengan kita berserah diri dan memasrahkan semuanya kepada Allah, jodoh pasti akan datang dengan cara yang tidak terduga. Lalu yang keempat, belum adanya kesiapan hati. Jodoh akan datang jika memang hati ini sudah benar-benar siap. Perasaan cinta yang sebenar-benarnya adalah datang dari hati nurani. Tapi perlu diingat, dalam mencintai seseorang juga tidak boleh berlebihan, agar saat dikecewakan tidak sakit hati. Cinta yang berlebihan juga bisa memancing nafsu. Ingat, hati sangat dekat dengan nafsu. 2 hati yang kita miliki yaitu hati sanubari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjajah kita sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun, ketika hati nurani yang dominan atau hati nurani cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlarut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Lalu yang kelima, terlena dalam suatu ikatan atau pacaran. Ikatan yang belum sah bisa saja menjadi penyebab terhalangnya jodoh, karena bisa jadi mendatangkan banyaknya ketidakbermanfaatan dalam hubungan tersebut. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam bertindak, membuat ikatan dengan lawan jenis. Jika memang tindakan tersebut dirasa banyak sekali ketidakmanfaatannya, lebih baik tinggalkan saja. Kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri dan berkarya untuk kesiapan kita menjemput jodoh yang sudah disiapkan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai penyebab terhalangnya jodoh menurut Islam. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua.
Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.